Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tutor Online Matematik Study Club 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas geometri ruang pada materi proyeksi dan sudut antar garis dan bidang. Tetapi sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu prasyarat dari materi proyeksi dan sudut antar garis dan bidang. Seperti apa? Mari kita lihat videonya. Yang pertama, itu ada definisi titik. Jadi, titik itu tidak mempunyai ukuran, baik panjang, lebar, maupun tinggi. Titik itu hanya bisa dapat ditentukan oleh letaknya saja. Oke, mari kita lihat contoh berikut. Terdapat kubus ABCDEFGH. Tentukan titik sudut kubus. Maka di sini kita peroleh titik-titik sudut kubus, antara lain ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang kedua, definisi garis. Garis hanya memiliki ukuran panjang, di mana panjangnya tidak terbatas. Garis itu lurus dan tidak tebal. Namun, karena terbatasnya bidang gambar, maka garis hanya dilukiskan sebagian saja. Contoh, dengan kubus yang sama, yaitu kubus ABCDEFGH, tentukan rusuk kubus. Kita tahu bahwa di sini rusuk kubus merupakan garis. Maka rusuk-rusuk kubus antara lain ada AB, BC, CD, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada definisi bidang. Sebuah bidang dapat diperluas seluas-luasnya. Bidang itu datar dan tidak tebal. Sama seperti garis, sebuah bidang hanya dilukiskan wakil bidangnya saja, di mana wakil bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contoh, tentukan bidang kubus pada kubus ABCDEFGH. Jelas terlihat bahwa di sini ada 6 bidang kubus. Di antaranya adalah ABCD, ABFE, BCGF, DCGH, ADHE, dan EFGH. Selanjutnya ada sudut antara dua garis yang berpotongan. Misalkan ada dua garis, yaitu garis K dan garis L, di mana garis K berpotongan dengan garis L di titik A. Maka perpotongan kedua garis tersebut akan membentuk suatu sudut. Dan misalkan kita sebut sudut tersebut dengan alfa. Diketahui segitiga ABC. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di A dengan sudut BAC sama dengan alfa. Maka dari sini kita peroleh sin alfa sama dengan AC per BC, cos alfa sama dengan AB per BC, dan tan alfa sama dengan AC per AB. Selanjutnya untuk segitiga sembarang. Diketahui segitiga PQR dengan sudut RPQ sama dengan alfa, RQP sama dengan beta, dan sudut QRP sama dengan gamma. Dari sini kita peroleh cos alfa sama dengan PQ kuadrat plus PR kuadrat min QR kuadrat per 2 kali PQ kali PR. Untuk cos beta dan cos gamma, kalian bisa menghitung dengan cara yang sama, dan kalian bisa langsung lihat di slide. Mari kita lihat contohnya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk S, tentukan kosinus sudut antara garis AH dan HB. Bagaimana cara menentukan kosinus sudut antara AH dan garis HB? Pertama, kita hubungkan titik A dengan titik H, sehingga membentuk garis AH, dan kita juga menghubungkan titik H dengan titik B, sehingga terbentuk garis HB. Maka sudut antara garis AH dan HB kita sebut sebagai sudut AHB. Perhatikan segitiga AHB.
Segitiga AHB merupakan segitiga siku-siku DA. Kita tahu bahwa AB merupakan rusuk kubus, maka kita peroleh panjang AB sama dengan S. Karena garis AH merupakan diagonal sisi kubus, maka kita peroleh AH sama dengan S akar 2. Dan HB merupakan diagonal ruang kubus, maka panjang HB sama dengan S akar 3. Selanjutnya kita akan mencari kosinus sudut AHB. Seperti apa yang telah kita pelajari sebelumnya, untuk mencari kosinus sudut AHB, kita membagi AH dengan HB. Dengan mensubstitusikan nilai AH dan HB, maka kita peroleh kosinus sudut AHB sama dengan 1/3 akar 6. Lanjut ke materi prasyarat yang terakhir, yaitu sudut antara dua garis yang bersilangan. Diketahui garis A dan B bersilangan, dan garis B1 sejajar dengan garis B. Garis B1 juga memotong garis A. Maka sudut antara garis A dan B akan sama dengan sudut antara garis A dengan B1. Mari kita lihat contoh berikut ini, masih dengan kubus yang sama yaitu ABCDEFGH. Diketahui panjang rusuk kubus tersebut adalah S. Tentukan kosinus sudut antara garis DE dengan garis BG. Pertama, kita gambar garis DE dan BG pada kubus ABCDEFG. Kita tahu bahwa DE itu terletak pada bidang ADHE. Selanjutnya, kita gambar garis yang sejajar dengan BG pada ADHE, yaitu AH. Nah, garis AH dan DE itu berpotongan pada titik O, dan sudut yang dibentuk oleh garis DE dan BG itu adalah sudut EOH. Perhatikan segitiga EOH. EH merupakan rusuk kubus, maka dari itu panjang EH sama dengan S. Dan kita tahu bahwa AH dan DE itu merupakan diagonal sisi kubus, maka kita peroleh HO sama dengan setengahnya AH sama dengan setengah S akar 2, dan EO setengahnya DE sama dengan setengah kali S akar 2. Selanjutnya kita mencari sudut EOH dengan menggunakan aturan cos yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah kita cari tadi, kita peroleh cos sudut EOH sama dengan 0. Maka sudut EOH sama dengan arkes dari cos 0, yaitu 90. Jadi kita peroleh sudut EOH sama dengan 90. Oke, akhirnya kita masuk ke materi inti, yaitu proyeksi. Teorema 21. Proyeksi sebuah garis pada sebuah bidang pada umumnya adalah sebuah garis lagi. Perhatikan gambar di samping. Terdapat garis A dan bidang V. Garis A akan diproyeksikan ke bidang V, dan garis A itu disebut proyektum. Di dalam garis A terdapat titik A, B, C, dan D. Garis A aksen, B aksen, C aksen, D aksen merupakan garis yang memproyeksikan, disebut proyektor. Bidang A aksen, D aksen, D kita sebut sebagai bidang proyektor, sedangkan bidang V kita sebut sebagai bidang proyeksi. Lanjut ke teorema 22. Proyeksi sebuah sudut siku-siku pada sebuah bidang merupakan sudut siku-siku pula jika sekurang-kurangnya sebuah kaki sejajar dengan bidang proyeksi, sedangkan kaki yang lain tidak tegak lurus bidang proyeksi itu. Mari kita lihat contohnya. Perhatikan gambar di slide ini. Diketahui sudut ABC sama dengan 90 derajat dengan garis BC dan bidang V itu sejajar. Dan sudut A aksen, B aksen, C aksen itu merupakan proyeksi sudut ABC pada bidang V. Buktikan
bahwa sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan 90. Bukti. Kita tahu bahwa BC itu sejajar dengan bidang V dan BC juga tegak lurus dengan AB. Kenapa? Karena sudut ABC itu 90 derajat. Karena BC itu sejajar dengan B aksen C aksen, maka kita peroleh bahwa B aksen C aksen itu tegak lurus dengan AB. Dan B aksen C aksen itu tegak lurus dengan B aksen. Kita tahu bahwa garis AB dan B aksen itu berpotongan. Dan juga B aksen C aksen tegak lurus pada bidang AB B aksen A aksen. Itu berarti bahwa B aksen C aksen tegak lurus pada semua garis di bidang AB B aksen A aksen. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa B aksen C aksen itu tegak lurus dengan A aksen B aksen. Sehingga terbukti bahwa sudut A aksen B aksen C aksen sama dengan 90 derajat. Kita lanjut ke teorema 23. Jika garis A tegak lurus pada bidang alfa, maka proyeksi A pada bidang V, yaitu A aksen, akan tegak lurus pada garis potong alfa, V. Untuk membuktikan teorema ini, perhatikan gambar berikut. Diketahui bidang alfa dan A aksen yang merupakan proyeksi A pada bidang V. Akan dibuktikan A aksen tegak lurus dengan garis potong alfa, V. Yang pertama, kita tahu bahwa garis A itu tegak lurus dengan bidang alfa. Maka, garis A itu tegak lurus dengan semua garis di bidang alfa. Oleh karena itu, A juga tegak lurus dengan garis potong A, V. Yang kedua, A aksen itu tegak lurus dengan bidang V. Maka, A aksen tegak lurus pada semua garis di bidang V. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa A aksen akan tegak lurus dengan garis potong alfa, V. Dari 1 dan 2, kita peroleh A tegak lurus dengan A, V dan A, V tegak lurus dengan A aksen. Kita lihat bahwa garis A dan A aksen itu berpotongan dan alfa, V tegak lurus dengan bidang A aksen B aksen B. Maka A, V akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang A aksen B aksen B. Sehingga terbukti bahwa A, V itu tegak lurus dengan A aksen. Maka proyeksi A pada bidang V, yaitu A aksen, akan tegak lurus pada garis potong A, V. Selanjutnya kita ke teorema 24. Luas proyeksi sebuah bangun sama dengan luas bangun dikalikan dengan kosinus sudut antara bidang bangun dengan bidang proyeksi. Seperti apa buktinya? Mari kita simak buktinya sebagai berikut. Dipunyai segitiga ABC dengan proyeksinya pada bidang V, yaitu ABC aksen, maka kita akan membuktikan bahwa luas segitiga ABC aksen itu akan sama dengan luas segitiga ABC dikali cos alfa. Luas segitiga ABC aksen itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Maka sama dengan setengah kali alasnya itu AB, terus kali tingginya itu TC aksen. Kita tahu bahwa cos alfa itu sama dengan TC aksen per TC. Maka TC aksen itu sama dengan TC kali cos alfa. Substitusikan nilai TC aksen ke luas ABC aksen. Maka kita peroleh bahwa luas segitiga ABC aksen sama dengan AB kali setengah kali TC kali cos alfa. Sehingga terbukti bahwa luas segitiga ABC aksen sama dengan luas segitiga ABC dikali cos alfa.
Oke, selanjutnya adalah materi tentang sudut antara garis dan bidang. Langsung saja kita ke teorema 25. Jika garis A tidak tegak lurus pada bidang V, maka sudut antara garis A dan bidang V itu merupakan sudut lancip yang dibentuk oleh garis A dan A aksen sebagai proyeksi A pada bidang V. Perhatikan gambar di samping. Sudut antara A dan V itu merupakan sudut A, B, A aksen, yaitu merupakan penyiku antara garis A dengan proyektornya, sama dengan 90 derajat kurangi sudut BA aksen. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH. Yang pertama, tentukan sudut antara garis AH dengan bidang ABCD. Sudut AH dengan ABCD itu sama dengan sudut HAD. Kenapa? Karena apabila kita memproyeksikan garis AH ke bidang ABCD, maka kita akan memperoleh proyeksinya yaitu AD. Oleh karena itu, sudut AH dengan ABCD sama dengan sudut HAD. Contoh yang kedua, tentukan sudut antara garis AH dengan bidang CDHG. Sama seperti nomor 1, kita tahu bahwa sudut antara AH dengan CDHG itu akan sama dengan sudut AHD. Karena jika kita proyeksikan garis AH ke bidang CDHG, kita akan memperoleh proyeksinya yaitu HD. Oleh karena itu, sudut antara garis AH dengan CDHG, kita peroleh sudut AHD. Soal yang ketiga, tentukan sudut antara garis AH dengan bidang BDG. Sudut antara garis AH dengan bidang BDG itu tidak ada. Kenapa? Karena garis AH itu sejajar dengan garis BG, di mana garis BG itu merupakan elemen dari bidang BDG. Maka dari itu tidak ada garis proyeksi yang dihasilkan oleh AH apabila diproyeksikan terhadap BDG. Maka dari itu kita tidak bisa menghitung sudut antara garis AH dengan bidang BDG. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ditentukan kubus ABCDEFGH dengan rusuk 15 cm. Hitunglah sin antara garis EC dengan bidang ABCD. Yang pertama kita lakukan yaitu menggambar kubus ABCDEFGH. Selanjutnya, gambarlah juga garis CE. Jelas terlihat bahwa CE itu tidak tegak lurus dengan bidang ABCD. Selanjutnya adalah tentukan garis proyeksi CE pada bidang ABCD. Kita tahu bahwa CE itu merupakan proyektum, bidang ABCD itu merupakan bidang proyeksi, dan kita peroleh AC sebagai proyeksi dari garis CE ke bidang ABCD. Selanjutnya kita akan menentukan sudut antara CE dan bidang ABCD. Menurut teorema 25 yang telah kita bahas tadi, sudut antara CE dan bidang ABCD itu merupakan sudut lancip yang dibentuk oleh garis EC dan AC sebagai proyeksi EC di bidang ABCD. Perhatikan segitiga ACE. Kita akan menentukan sin antara CE dengan bidang ABCD dengan menghitung sin sudut ACE. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita memperoleh panjang AC sebesar 15 akar 2 cm dan EC sebesar 15 akar 3 cm. Selanjutnya, besar sin sudut ACE sama dengan AE per EC. Dengan substitusikan nilai AC dan EC, maka diperoleh sin sudut ACE sama dengan 1/3 akar 3. Jadi, kita peroleh sin antara garis CE dengan bidang ABCD, yaitu 1/3 akar 3. Oke, sekian dulu video pada tutor online
pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.